Drama Firework of My Heart menceritakan tentang percintaan Kapten Damkar bernama Song Yan diperankan oleh Yang Yang dan dokter cantik bernama Hu Hin diperankan oleh Wang Churan. Hubungan mereka dimulai sejak dulu di bangku SMA. Namun seiring berjalannya waktu, keluarga Hu Hin tidak menyetujui kedekatan mereka. Sampai akhirnya mereka harus berpisah karena restu orang tua. Dan mereka kembali dipertemukan setelah 10 tahun. Namun dengan perasaan dilema antara benci dan cinta. Di awal episode, kita diperlihatkan dengan petugas damkar yang memiliki kebersamaan selayaknya keluarga, memasak bersama, bahkan juga bersendal gurau. Di sisi lain, dokter dan para timnya sedang melakukan operasi pada seorang pasien. Di saat yang bersamaan, tim damkar mendapatkan sirene jika ada sebuah tragedi kecelakaan yang membutuhkan pertolongan mereka. Alhasil, para tim langsung bergerak cepat menuju lokasi tersebut. Sementara itu, ada seorang dokter cantik bernama Hu Hin yang sangat lemah lembut dan berhati baik. Ia terlihat sangat kelelahan setelah menangani operasi. Alhasil, Hu Hin langsung beristirahat di ruangannya. Tak berselang lama, beberapa anggota damkar membawa komandan mereka yang bernama Song Yan untuk melakukan pengobatan. Tatapan antara Song Yan dan Hu Hin terlihat sangat bermakna. Mereka seperti bukanlah orang asing yang tidak saling mengenal. Benar saja, Song Yan terus memperhatikan Hu Hin, bahkan ia menolak saat ingin diperiksa oleh Hu Hin dan memilih pergi. Lalu Hu Hin yang kini sedang menyeduh makanan kembali terbayang tatapan Song Yan. Akhirnya Hu Hin langsung berlari menghampiri Song Yan, namun Song Yan tidak memperdulikannya dan memilih pergi dari rumah sakit tersebut. Di perjalanan, Song Yan terlihat murung karena pertemuannya dengan Hu Hin. Sesampainya Song Yan di kantor damkar, ia membayangkan tragedi di masa lalunya yang memperlihatkan sebuah korek api bergambar seorang gadis cantik. Ia juga langsung terngiang-ngiang dengan suara dan wajah gadis tersebut. Ternyata gadis itu adalah Hu Hin semasa SMA. Kemudian Song Yan dihampiri oleh sahabatnya yang bernama So Jun. Ia begitu sangat perhatian dan peduli pada Song Yan. Bahkan ia juga mengetahui jika Song Yan sedang memikirkan sesuatu. Walaupun Song Yan tidak memberitahunya apa yang sedang ia pikirkan. Keesokan harinya, salah seorang anggota tim damkar dengan berani membantah arahan atasannya. Ia mengeluh dengan latihan yang diperintahkan. Song Yan yang mendengar keluhan tersebut langsung memperlihatkan bagaimana ia berlatih. Ia memberikan bukti bahwa menjadi anggota damkar membutuhkan usaha yang keras karena tugas mereka adalah menyelamatkan nyawa manusia. Song Yan dengan berani mempertegas jika pekerjaan ini bukanlah permainan. Di sisi lain, Hu Hin menerima informasi jika terlihat sebuah kebakaran di samping tempat tinggalnya. Hal itu membuat Hu Hin berinisiatif untuk memberikan perawatan kepada para korban. Di saat yang bersamaan, Song Yan dan para anggotanya sedang menuju ke lokasi kebakaran. Namun, ada sebuah mobil sport yang menghalangi jalan mereka. Alhasil, Song Yan memerintahkan untuk menyingkirkan mobil tersebut. Akhirnya, mereka pun sampai di lokasi kebakaran. Lagi-lagi, Song Yan bertemu dengan Hu Hin. Mereka sempat saling menatap sampai akhirnya Hu Hin ikut bersama Song Yan karena ia adalah seorang dokter. Sesampainya di lokasi kebakaran, Song Yan langsung mengarahkan para anggotanya untuk segera menyelamatkan para korban. Hu Hin terlihat sangat khawatir, begitu juga dengan So Jun yang terus berusaha mendapatkan kabar dari para anggotanya. Karena lokasi tersebut sangatlah berbahaya. Saat itu, Song Yan rela membahayakan nyawanya sendiri demi menyelamatkan para korban. Sementara Hu Hin terus melakukan perawatan pada para korban kebakaran. Setelah perjuangan yang cukup berat, akhirnya Song Yan dan tim berhasil memadamkan api dan menyelamatkan para korban kebakaran. Hu Hin yang melihat Song Yan kembali dengan selamat terlihat merasa sangat senang. Ia juga langsung menghampiri Song Yan untuk memastikan keadaannya. Tak hanya itu, So Jun juga sangat marah karena Song Yan tidak mendengarkan instruksi dari dirinya. Song Yan juga dengan tega langsung meninggalkan Hu Hin. Setelah itu, Song Yan membersihkan dirinya.
Ia terlihat sangat galau, begitu juga dengan Hu Hin. Ia kembali mengingat masa-masa SMA-nya ketika pertama kali bertemu dengan Song Yan. Dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan Song Yan dan Hu Hin sampai membayangkan jika keduanya ada di balik kaca kamar mandi mereka. Ketika itu Song Yan sedang bersama Sojun. Sojun masih terus kepo ada apa dengan Song Yan dan Hu Hin. Namun Song Yang tetap tidak memberitahukan apapun pada sahabatnya itu. Di sisi lain, Hu Hin sedang melihat barang-barang yang ia simpan. Ternyata barang tersebut berhubungan dengan Song Yan. Hal itu membuat Hu Hin mengingat kembali kenangan indah bersama Song Yan ketika mereka duduk di bangku SMA. Keesokan harinya di kantor damkar, Song Yan sedang mendapatkan teguran dari atasannya. Namun Song Yang terus saja bersikap santai sampai membuat atasannya tersebut kesal. Namun seorang rekan kerja wanitanya yang ada di samping Song Yan langsung membantu dirinya. Di rumah sakit, beberapa dokter dan perawat sedang menggosipkan Hu Hin karena ternyata Hu Hin adalah anak orang kaya raya. Salah seorang dokter di sana juga tidak menyukai Hu Hin. Tak sengaja Hu Hin mendengar percakapan mereka, alhasil Hu Hin dengan berani membuat mereka semua terdiam. Setelah itu, Hu Hin yang baru saja selesai bekerja sudah dijemput oleh kakaknya yang bernama Yansen. Hu Hin juga mendapatkan mobil baru untuk ia bekerja. Di perjalanan pulang, Hu Hin melihat ada keramaian di sana. Ternyata terjadi sebuah kecelakaan. Hal itu membuat Hu Hin langsung berinisiatif melakukan pertolongan. Ternyata Song Yan juga ada di lokasi kejadian membantu menyelamatkan tragedi itu. Namun Hu Hin tidak menyadari keberadaan Song Yan. Dan hanya Song Yan lah yang menyadari keberadaan Hu Hin. Setelah pertolongan berhasil dilakukan, Sojun langsung menghampiri Song Yan yang sedang beristirahat. Ia juga membawakan Song Yan makanan. Di sana, Sojun terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Tetapi, Sojun tidak memberitahukan hal tersebut kepada Song Yan. Keesokan harinya, Hu Hin sedang rapat bersama tim dokter. Mereka sedang membentuk sebuah tim untuk IGD. Pada saat itu, Hu Hin dan Si Jia menjadi penanggung jawab tim mereka masing-masing. Namun, ketika pembagian anggota, lebih banyak yang memilih Si Jia. Namun, Hu Hin tetap bersemangat bersama anggota timnya, walaupun Hu Hin terlihat sedikit jutek. Di sisi lain, Song Yan sedang melatih para anggotanya. Ia melatih dengan penuh ketegasan, bahkan Song Yang tidak segan memarahi anggotanya jika mereka melakukan kesalahan. Semua itu ia lakukan demi keselamatan diri mereka sendiri. Tak hanya itu, Song Yan juga membuat para anggotanya sadar jika tugas damkar adalah tugas yang mengorbankan banyak hal. Maka dari itu, kesiapan fisik dan mental sangat diperlukan demi melindungi banyak nyawa manusia. Di waktu yang berbeda, Hu Hin sedang berada di suatu tempat. Di sana ia mengingat kembali kenangan indah bersama Song Yan, sampai membuat dirinya merasa sangat sedih. Lalu Hu Hin berkunjung ke rumah keluarga Song Yan. Ia berniat mencari Song Yan, namun keluarga Song Yan terlihat sangat tidak menyukai Hu Hin karena apa yang sudah ia lakukan pada Song Yan di masa lalu, sampai menyimpan luka mendalam bagi keluarga Song Yan. Di kantor damkar, Song Yan dan anggotanya sedang menuju ke suatu tempat untuk melakukan penyelamatan. Sementara itu, Hu Hin sedang melakukan perawatan pada seorang pasien. Di saat bersamaan, ada seorang petugas damkar yang terluka. Alhasil, Hu Hin langsung bergegas menanganinya. Namun suami pasien yang ada di sana malah bersikap tidak baik pada Hu Hin. Yan langsung menolong Hu Hin. Melihat hal itu membuat Hu Hin langsung tersentuh. Lalu Hu Hin dan seorang perawat langsung menangani anggota damkar tersebut. Song Yan dan seorang anggota sedang menunggunya di luar. Song Yan merasa sedikit kesal karena anggota tersebut malah tidak peduli ketika Hu Hin mendapat masalah seperti itu. Song Yan terlihat benar-benar mengkhawatirkan Hu Hin. Setelah pengobatan selesai, Hu Hin langsung bergegas mencari keberadaan Song Yan dan menemuinya. Dengan berani, Hu Hin kembali menanyakan kabar Song Yan. Ia juga berterima kasih atas pertolongan Song Yan.
Bahkan Hukin mengajak Songyan agar mereka bisa mengobrol. Namun Songyang yang bersikap sangat dingin dan pergi meninggalkan Hukin. Nah, itulah ringkasan cerita episode 1 dan 2. Nantikan episode berikutnya. Bye-bye. Gotta go all out whenever you see me.